Shalom semua warga kerajaan. Tahun ini tahun preparation, tetapi khusus bulan November ini kita itu harus memiliki perseverance, yaitu ketahanan di dalam menghadapi penderitaan. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat ke-7, kita diberi contoh yang luar biasa tentang seorang hamba yang disebut Nabi, yaitu Ayub. Karena firman Tuhan berkata bersabar sampai kedatangan Tuhan. Kita kan menantikan Tuhan. Kan sampai ada yang bilang sampai kapan? Firman Allah mengatakan bersabarlah, bertekunlah. Sabar dan tekun, saudara. Menarik sekali, nama asli saya itu artinya sabar dan baik. Di luar Tuhan sama sekali tidak sabar dan tidak baik. Tetapi di dalam Tuhan menuju apa yang diinginkan. Yang memberi nama itu kakek saya. Padahal saya ini di kalangan keluarga saya terkenal paling gak sabaran, saudaraku. Tetapi rupanya kalau dipanggil sabar, ada gunanya juga. Nah, firman Allah menunjukkan bagaimana Yakobus pasal 1 ayat 12. Kalau kita benar-benar bisa perseverance di dalam menghadapi, maka untuk menerima janji Tuhan juga di Hebrew 6 ayat 12. Iman dan ketekunan menerima janji Tuhan. Kita lihat bagaimana pertama kali wanita pertama Hawa melahirkan sebetulnya anak kembar. Again dia juga melahirkan Abel. Waktu Kain, siapa bayangkan dua langsung kembar besar sekali dan dia belum pernah melihat ada wanita mengandung. Bayangkan dia tanya sampai kapan? Dia tanya pada Adam sampai kapan? Dia tidak tahu ada batasnya. Mencapai 9 bulan 10 hari. Firman Allah mengatakan kita harus bersabar dan kita harus bisa menanggung penderitaan. Mungkin saya pernah lihat di sebuah mall. Ada orang-orang, ada mama di situ, ada pemuda juga yang memegang mobil. Siapa yang paling lama tidak melepaskan tangannya, mobil itu menjadi bagiannya. Wah, mereka berjuang mati-matian. Bagaimana supaya tidak melepaskan tangan ini? Memang kita lihat syaratnya begitu dia ngantuk atau terlepas sedikit, gagal, dia tidak bisa. Tetapi kan ada hadiah. Demikian juga di dalam firman Tuhan Yakobus 12 ada the crown of glory, the crown of life yang dijanjikan. Dan penting tuh nama, saya pernah ketemu seseorang namanya bagus sekali. Namanya tahan uji. Luar biasa. Rupanya itu seki untuk hidup sukses. Tahan uji namanya, saudaraku. Luar biasa sekali. Karena itu bagi saudara yang saat ini melihat, apa iman itu cukup sola fide? Only faith? No. Faith dan ketekunan, faith dan kesabaran. Makrotimeo, panjang sabar. Dan juga hupomone, yaitu bertahan di bawah tekanan. Karena itu dikatakan kalau kamu bertekun, kamu akan jadi soko guru di dalam rumah Allahku, kata Yesus. Dan saudara harus tahu, saya seorang kontraktor dan seorang civil engineer. Kalau balok itu ada ya ada maksudnya kurang bagus, col-colan oke lah. Tapi kalau kolom nggak bisa. Begitu kita ambil palu dan kita pukul ada bunyi plek, begitu bongkar. Karena dia harus menanggung beban. Setiap kepala keluarga yang mendengarkan saya, be strong in the Lord. Bagi setiap saudara menantikan janji Tuhan, saudara mendengarkan berita ini, ya jangan melepaskan pengharapanmu, jangan. Sebab ada upah yang menantinya, lebih dari mobil, tetapi mahkota kehidupan. Bagi mereka yang alami penderitaan, saya mengingat teman-teman kita yang sedang menderita. Saya mau beritahu, ada mahkota tersedia. Kita belajar dari Ayub sampai timbul hujan musim gugur dan hujan musim semi. God bless you. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Diberkati pagi hari ini, amin. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan di awal bulan November, saudara. Sebentar lagi kita selesai di tahun ini. Kita percaya, saya percaya bahwa setiap kita sudah melewati musim kehidupan dengan berbagai macam hal yang sudah kita lewati dari awal tahun sampai dengan saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Amin. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, saudara.
Dan pagi hari ini saya mau ajak kita semua untuk kita membawa setiap hati kita mau membawa pujian yang terindah. Karena Tuhan Yesus Allah yang setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara, amin. Mari bersama-sama kita mulai akan ibadah pagi hari ini. Saya ajak untuk kita semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mulai dan kita mau berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu, karena Tuhan Yesus kami Tuhan yang setia. Kami sungguh menikmati kebaikan-Mu Tuhan sampai dengan awal bulan November ini. Begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, tetapi yang kami percaya bahwa segalanya adalah baik adanya untuk setiap kami. Apapun proses yang sudah kami lewati dan yang mungkin sedang kami hadapi, kami mau terus katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Selamanya Engkau menuntun hidup kami. Selamanya, sepanjang masa Engkau menuntun dan membimbing setiap kami. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Dan kami berjanji untuk memberikan yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan kami. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Menaikkan syukur kami. Karena Kau Tuhan kami yang baik. Terima kasih Yesus.
Engkau takkan tinggalkan kami Tuhan, takkan tinggalkanku sepanjang masa. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh pujian yang terindah boleh keluar dari setiap hati kami. Kami mau katakan bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau Tuhan Allah kami yang setia. Dan kami boleh menikmati setiap kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi membawa setiap hati kami, pujian kami yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberikan yang lebih lagi bersama, katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita saudara, amin. Haleluya. Bulan ini kita memulai dengan tema yang baru saudara, memelihara semangat ketekunan. Di dalam ayatnya, tema ayat bulan ini dalam Yakobus 1 ayat ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia saudara, amin. Setiap kita mau belajar untuk kita punya tahan uji saudara. Apapun masalah di hadapan kita, musuh kita seberapapun besarnya, kita percaya bahwa Tuhan kita selalu bersama dengan kita saudara, amin. Mari bersama sorakan haleluya. Come on. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman katakan, meskipun musuh di depanku rintangan menghadap langkahku, tahu
mau katakan takkan pernah goyah keyakinan kami kepadamu Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku. Yes, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan. Amin. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Amin. Yes Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Saat badai hidup menerpa kami Tuhan, kami mau terus katakan bahwa Engkau Allah sumber kemenangan kami, yang memberikan kami kekuatan menghadapi segala pencobaan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami mau terus katakan dalam segala keadaan, dalam segala musim kehidupan kami mau terus katakan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang mempesona hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, ya Tuhan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri
Yesus dalam hidup kami Tuhan. Walaupun gunung persoalan kami tidak berpindah, tapi kami mau tetap mempercayakan hidup kami dan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun permasalahan kami masih ada Tuhan, kami mau tetap memutuskan untuk kami punya iman yang teguh di dalam Engkau. Kami mau katakan terus bahwa sekali Yesus, tetap Yesus, Engkau iman kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami bawa hati kami lebih lagi kepadamu. Kami mau katakan walaupun gunung tidak berpindah, tapi kami mau tetap percaya bahwa rencanamu yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus tahan uji dalam setiap persoalan dan percobaan hidup kami. Kami mau katakan pujian ini sebagai iman pengakuan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari katakan dengan iman kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Ya Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada,
Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Inilah komitmen kami Tuhan. Komitmen kami, Engkau takkan pernah tergantikan Tuhan. Sekalipun badai itu ada, sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman Tuhan, yang terpenting adalah kami tetap mau berjalan bersama dengan Kristus. Kekhawatiran kami, ketakutan kami, bayang-bayang kami tidak akan menggantikan kehadiran-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Engkau gembala agung kami yang baik, yang selalu ada buat domba-dombanya. Karena itu Tuhan, kami mau berkata kepadamu, sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Teguhkan, kuatkan iman percaya kami kepadamu. Buat kami semakin dewasa, semakin mengerti Engkau Tuhan, semakin percaya dan mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sampai bulan ini ya Tuhan, bulan November, Engkau tuntun kami, Engkau bawa kami kepada rencana-Mu yang luar biasa. Kami lihat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Satu hal yang kami katakan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Teguhkan, kuatkan iman kami Tuhan. Pegang penuh hidup kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Buka hati pikiran kami Tuhan. Jadikan hati pikiran kami sebagai tanah yang subur Tuhan. Sehingga taburan benih firman-Mu tidak lalu begitu saja. Firman-Mu boleh bertumbuh, berakar kuat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, haleluya, salam. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bulan ini, sepanjang bulan ini, bulan November, kita akan merenungkan bagian tema yang luar biasa. Bagaimana menjaga, memelihara semangat ketekunan. Haleluya. Yuk sama-sama katakan tekun. Tekun. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini satu tema yang sangat memberkati. Kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, bagaimana kita harus memelihara ketekunan di dalam pertandingan iman. Ya, karena itu saya akan berikan subtema tentang finished well. Ya, finished well atau biasa disebut finishing well, bagaimana menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, sebelum kita akan masuk ke dalam tema ini, kita akan lihat video yang sangat memberikan inspirasi ya buat kita bersama. Video ini saya yakin sudah pernah kita lihat sebelumnya. Tapi pada waktu doa malam kemarin hari Jumat, rasanya saya diingatkan dengan video ini. Ya. Nah, ayo kita saksikan bersama. Ini pelari Derek Redmond, pelari asal Inggris yang sebelumnya dijagokan untuk
meraih medali di nomor 400 meter. Ya. Tetapi di tengah pertandingan itu dia mengalami cedera hamstring. Cedera hamstring itu salah satu otot di bagian paha itu tertarik, robek, ya. Dan itu menimbulkan rasa nyeri yang sangat-sangat besar, ya. Yang sangat sakit. Tapi lihat usahanya Bapak Ibu. Dia tidak pantang menyerah. Dalam kesakitannya dia menolak dari tim medis yang berusaha untuk menolong dia. Nah, ini yang pakai training hijau itu tim medis, ya. Kemudian kita lihat ini ayah dari Derek Rodman. Dia membantu, mendukung putranya untuk menyelesaikan pertandingan itu. Dia begitu merasakan nyeri, kesakitan yang sangat amat, tetapi dia tetap berjuang, dia tidak menyerah. Inilah yang disebut dengan ketekunan. Pantang menyerah. Kejadian ini terjadi ketika Olimpiade Barcelona tahun 1992, Bapak Ibu. Sudah cukup lama, tetapi video ini sangat menginspirasi, mengajarkan tentang ketekunan, ya, usaha tanpa menyerah. Ya, terima kasih tim multimedia yang sudah membantu. Nah, ada dua hal dari pelajaran yang dapat kita tangkap dari video ini. Yang pertama adalah ketekunannya, pantang menyerah menghadapi berbagai macam keadaan walaupun sakit. Yang kedua adalah dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dukungan dari keluarga. Nah, secara implisit kedua pesan ini nanti kita dapatkan dari renungan yang akan kita pelajari bersama pagi ini. Ada quote yang luar biasa. Ini adalah mental juara. Ya. Mental juara. Juara tidak selalu berarti orang yang meraih kemenangan, melainkan mereka yang tidak menyerah saat jatuh dan selalu berusaha menyelesaikan tugasnya. Ini karakter juara. Saya percaya karakter juara ini Tuhan tanamkan buat kita semuanya. Amin. Ayo kasih tangan satu dengan yang lainnya. Miliki karakter juara. Pantang menyerah, menyelesaikan semuanya hingga akhir. Ya. Nah, next. Nah, puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan. Saya ambil dari Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Di sana dituliskan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa perjalanan kekristenan kita adalah suatu perlombaan yang diwajibkan. Ya, suatu perlombaan yang diwajibkan untuk kita jalani. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sama-sama akan belajar dari kedua ayat ini. Kita akan bedah dua ayat ini Bapak Ibu ya. Apa yang Tuhan mau dari
bagian kita untuk menyelesaikan pertandingan perjalanan iman. Nah, yang pertama frasa dari ayat 1 itu dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan banyak saksi itu? Dan mengapa banyak saksi ini penting buat kita untuk melanjutkan perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita? Jadi ada dua pertanyaan yang penting. Siapakah yang dimaksud banyak saksi itu, dan mengapa penting kesaksian mereka? Nah, next. Nah, sebagai pendahuluan kita akan masuk di dalam pertanyaan tersebut ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kata saksi dari bahasa aslinya ditulis marturon ya. Dari kata ini akhirnya muncul istilah martir ya. Orang-orang yang berani mempertaruhkan hidupnya untuk Tuhan. Marturon yaitu orang-orang yang telah hidup dalam iman dan menjadi teladan bagi kita. Ini merujuk kepada pasal sebelumnya. Pasal 11 dari Ibrani. Kalau saudara baca dari pasal 11 Ibrani itu ditulis saksi-saksi iman. Dimulai dari siapa? Habel, Nuh, kemudian Henok yang terangkat. Ya, Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan seterusnya. Banyak saksi itu adalah mereka yang hidup dengan memiliki iman yang luar biasa. Nah, mengapa saudaraku kesaksian mereka begitu penting buat kita? Karena para saksi iman itu sudah membuktikan bahwa iman itu nyata dan dapat dihidupi. Amin. Iman itu nyata dan dapat dihidupi. Dan mereka semuanya memberikan pelajaran bahwa mereka yang hidup di dalam iman akan dapat menyelesaikan segala persoalan. Mereka yang hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan akan dimampukan Tuhan. Dan mereka dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan yang menarik Bapak Ibu, para saksi iman yang dituliskan pasal 11 itu bukanlah manusia-manusia super sebetulnya. Mereka itu adalah manusia-manusia yang biasa sama seperti kita, orang-orang biasa seperti kita. Mereka ada kalanya ragu. Mereka ada kalanya khawatir. Mereka ada kalanya takut. Ketika Musa dipanggil Tuhan, Musa berkata apa? Tuhan jangan aku, karena aku nggak pandai berkata-kata. Karena itu dikasih pendamping. Siapa? Harun. Ketika Abraham dipanggil Tuhan pun, ya, Abraham juga punya kekhawatiran. Masa Tuhan, aku akan punya keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Kan aku sudah tua. Ya, punya keraguan. Bahkan ketika ditanya, apakah ini istrimu? Karena dia cantik, dia takut. Ya, dia adalah saudaraku. Ya, ada ketakutan. Mereka manusia-manusia yang sama seperti kita. Ada kalanya punya kekhawatiran, rasa takut, kegelisahan. Tetapi dalam perjalanan mereka membuktikan bahwa dengan beriman, dengan mengandalkan Tuhan, mereka bisa menyelesaikan semuanya. Amin. Dan mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, bagaikan awan yang mengelilingi kita, apa maknanya? Ya, ini menunjuk pada jumlah yang banyak dan memberi rasa dikelilingi. Artinya bahwa kita ini tidak sedang sendirian. Kita bukan orang-orang yang sedang melangkah sendiri. Ada banyak saksi-saksi iman yang memberikan kita kekuatan, dorongan, dukungan. Sama dengan Derek, siapa tadi? Redmond. Ya, dia mendapatkan dukungan dari keluarganya. Nah, saya pernah saksikan di sini bagaimana saya pernah mengalami
kegelisahan, satu kehilangan yang sangat amat Bapak Ibu. Pernah saya saksikan tahun 2012 ketika istri saya melahirkan dan anak kami dipanggil Tuhan. Saat itu saya baru saja masuk ke Semarang. Kami belum punya komunitas lain. Satu-satunya komunitas yang kami miliki adalah gereja. Dan saat itu belum banyak jemaat yang ada, Bapak Ibu. Tidak seperti sekarang. Baru beberapa orang. Dan ketika jam 2 pagi anak saya dinyatakan meninggal, kemudian dibawa ke ruang jenazah. Ya, di situ saya sendirian nunggui jenazah anak saya. Bayangkan saudaraku, di ruang jenazah di depan saya terbujur kaku jenazah anak saya yang masih bayi, mungil, cakep banget. Ya, siapa dulu papanya? Ya. Di saat itulah saya mengalami kehilangan yang sangat besar, Bapak Ibu. Jam 2 pagi sampai dini hari, ya. Saya menangis meratap. Saya mengalami kehilangan yang sangat tidak ada orang lain. Ya. Tetapi puji nama Tuhan, saat pagi harinya, mulai jam 7 pagi, mulai Bapak Pendeta Yohanes Herianto bersama Ibu saat itu datang. Memberikan kekuatan, saya dipeluk, didoakan, saya dikuatkan. Ada beberapa jemaat juga yang hadir di sana. Ya, bahkan sampai mengantar jenazah di pemakaman. Bahkan itu tidak putus sampai di situ. Hari-hari berikutnya ketika kami berada di rumah, kami tentu masih mengalami kehilangan, dan mereka datang ke rumah mendoakan, mengunjungi, memberikan kekuatan. Nah, Bapak Ibu, inilah perlunya dukungan. Ya, seperti saksi-saksi iman yang memberikan kekuatan dukungan. Kita tidak berjalan sendiri. Mereka sudah menjadi saksi, mereka sudah menjadi teladan bahwa orang-orang yang hidup dengan mengandalkan Tuhan akan diberikan kemampuan, kekuatan. Amin. Haleluya. Bagaikan lari estafet, Bapak Ibu. Ya. Mereka sudah menjalani satu putaran itu. Dan sekarang tongkat itu diberikan kepada saudara dan saya. Kalau mereka bisa menyelesaikannya, maka kita pun akan bisa melakukannya. Amin. Kita tidak sendirian. Para saksi iman bagaikan barisan pahlawan iman yang menyemangati kita agar terus setia sampai garis akhir. Nah, kita akan lanjutkan. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Ini penting sekali. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik? Ayat selanjutnya dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Poin yang pertama, baca bersama-sama ya, bagian yang pertama ini, 1, 2, 3, menanggalkan beban dan dosa. Ada hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Yang pertama adalah menanggalkan beban dan dosa. Marilah kita menanggalkan beban, semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, seorang pelari maraton, lari jarak jauh. Saya punya teman, Bapak Ibu, rekan di sekolah. Dia di samping seorang staf pengajar, dia juga punya hobi lari maraton. Dan itu sangat ekstrim. Ya. Menurut Bapak Ibu, lari maraton itu kira-kira jauhnya berapa kilo? Berapa? 21. 21, 25, 20 kilo, 10 kilo. Paling jauh 42 kilo. Ya, itu lari maraton. Tapi Bapak ini, biasa saya panggil Mr. James.
ya. Dia larinya itu ngikuti yang 100 kilo. Bayangkan Bapak Ibu, 100 kilo lari maraton. Dan sebetulnya ada videonya, tapi videonya saya gantikan dengan video yang tadi. Ya. Nah, seorang pelari maraton, dia tidak mungkin bawa beban yang begitu besar. Benar? Oh, bawa rangsel, terus isinya laptop, makanan, spaghetti, burger, pakaian. Nggak mungkin ya, dia bawa rangsel yang begitu berat. Ya. Sebab itu akan menghambat laju larinya dia. Nah, dikatakan di sini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bagian pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai garis akhir dengan baik adalah dengan menanggalkan beban dan dosa. Apa pengertian beban? Dalam bahasa Yunani, beban itu dikatakan sebagai okkos, bukan ongkos, Bapak Ibu. Kalau ongkos itu biaya ya, yang tidak punya sangu, waktu mau datang ke gereja, ini tak kasih ongkos untuk bayar Gojek. Ya. Ini okkos. Nah, okkos atau beban itu adalah segala sesuatu yang bisa memperlambat atau menghambat langkah iman kita. Segala sesuatu yang bisa menghambat atau memperlambat iman kita. Contohnya apa beban ini? Yang pertama adalah kekhawatiran. Ya. Ada yang berkata, Pak, kekhawatiran itu dosa. Ya, kekhawatiran bisa menjadi dosa apabila kekhawatiran kita bisa menggantikan posisi Tuhan. Kekhawatiran yang tidak wajar, kekhawatiran yang terus-menerus menimbulkan ketakutan, keraguan, kebimbangan, cemas. Kemudian kita tidak bisa lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi bisa fokus kepada Tuhan, itu akan dosa. Kita akhirnya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, tetapi manusiawi enggak kekhawatiran? Manusiawi. Kekhawatiran yang wajar adalah ketika kekhawatiran, rasa cemas itu timbul sesaat. Kemudian timbul sesaat itu justru mendorong kita untuk datang kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan, aku takut Tuhan. Aku enggak mampu Tuhan. Aku enggak punya kemampuan Tuhan. Tolong aku Tuhan. Kemudian kita berserah mengandalkan Tuhan. Kekhawatiran itu akan menghasilkan kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi jangan kita hidup di dalam kekhawatiran yang akut, kekhawatiran yang cemas. Percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk menolong kita. Amin. Percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan punya kendali atas hidup saudara. Tuhan pegang kendali atas hidup saudara. Ya, kami berkali-kali menyaksikan bagaimana Tuhan menolong. Dalam keadaan yang terjepit-pit, kepepet-pet, kepojok-jok, kebentuk-tuk. Kami lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kenapa? Karena kami bersandar kepada Tuhan. Kami bertelut kepada Tuhan. Kami menangis, Tuhan, Engkau punya kuasa yang sanggup untuk menolong. Nah, contoh selanjutnya dari okkos. Ya, ingat bahwa okkos ini tidak selalu berupa dosa. Tetapi kalau dibiarkan itu bisa menghambat laju iman kita. Sama seperti seorang pelari maraton yang bawa ransel yang cukup besar, ya, itu akan menghambat lajunya, tidak mungkin. Ya. Contoh yang kedua selain kekhawatiran adalah ambisi duniawi yang berlebihan. Ya. Kesibukan yang membuat kita lupa kepada Tuhan. Hobi kita
yang terlalu kita manjakan, yang terlalu kita agung-agungkan sampai kita lupa kepada Tuhan. Itu juga adalah okos. Ya. Yang kedua kemudian adalah dosa. Kata dosa dari bahasa Yunaninya adalah hamartia. Hamartia itu tidak tepat sasaran. Ya. Hamartia itu artinya tidak tepat sasaran. Hal-hal yang jelas melawan firman Tuhan yang membuat kita jauh dan gagal berlari dalam iman. Kalau kita bicara dosa tidak perlu diberikan contoh karena kita pasti mengerti hal-hal yang melanggar firman itu apa saja. Ya kan? Tapi sering tidak kita masih mempertahankan itu? Wah Tuhan, hatiku luar loh Tuhan, hatiku sakit Tuhan. Jangankan lihat orangnya, baru dengar namanya saja kemerungsung Bapak Ibu. Ya, ini sakit hati itu dosa enggak? Dosa, tidak ada pengampunan, tidak ada rekonsiliasi, ya, tidak ada pemulihan. Itu juga merupakan dosa. Dan anehnya itu masih sering tersimpan di dalam hati pikiran orang percaya. Ingat, kalau okos, beban itu sifatnya menghambat, memperlambat pertumbuhan iman, tapi kalau dosa itu sifatnya menggagalkan kita, menjatuhkan kita. Hal-hal yang jelas melawan firman Tuhan yang membuat kita jauh dan gagal berlari dalam iman. Saya berikan ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Balon itu akan bisa melejit, akan bisa terbang tinggi kalau dia dilepaskan. Tetapi apa yang terjadi manakala ada pengikatnya, ada beban yang mengikat di bawahnya? Bisa melejit enggak? Enggak bisa, balon itu enggak bisa terbang. Seperti itulah dosa Bapak Ibu. Dosa itu menjadi beban, ya, menjadi penghambat, bahkan menjatuhkan kita. Iman itu tidak akan bisa terbang, tidak akan bisa up. Ya, karena masih ada dosa yang mengikat. Karena itu penulis kitab Ibrani begitu tegas mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya. Jadi poin pertama supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik adalah mari tanggalkan beban dan dosa. Next, aplikasinya, ini penting Bapak Ibu. Dari uraian di depan tadi, mari kita periksa hidup kita. Apakah masih ada beban yang membuat hidup kita lambat? Ingat, beban itu segala sesuatu yang menghambat. Bisa hobi, bisa kekhawatiran, bisa kesibukan kita, ya, dan seterusnya. Dosa itu bisa menahan kita. Ada banyak macam dosa. Anak-anak muda, bahkan orang-orang tua masih suka terikat dengan pornografi dan sebagainya. Ya. Jangan kompromi, dosa sekecil apapun bisa menjatuhkan kita. Ya, karena itu jangan puas hanya berlari, jangan puas hanya jadi orang Kristen yang sedang bertanding. Pastikan kita berlari dengan ringan dan beban dan bebas bersama dengan Kristus. Hari ini, saudara, kita sebelum masuk dalam perjamuan kudus, izinkan Roh Kudus untuk mengoreksi hati kita. Ya, Tuhan akan tunjukkan kebiasaan-kebiasaan kita yang menjadi penghambat. Tuhan akan tunjukkan dosa-dosa yang harus segera dibereskan. Selama itu tidak ditanggalkan,
kita tidak akan bisa tidak akan bisa naik, ya, tidak akan bisa menyelesaikan dengan baik pertandingan. Nah, next, yang kedua dari ayat berikutnya dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingat, ada perlombaan yang wajib dijalankan. Ya, jadi hidup kita ini hidup dalam perlombaan. Ya, ingat Bapak Ibu, hidup kita adalah hidup dalam perlombaan yang wajib dijalankan. Kalau pengertiannya gini Bapak Ibu, kalau kita sedang melakukan perlombaan yang wajib dijalankan, boleh enggak kita jalan, santai aja, ya, sudah sampai sana, balik lagi, ya, boleh enggak? Halo? Enggak boleh Bapak Ibu. Yang namanya wajib itu ya harus dijalani, ya. Saya berikan teks yang sangat ini ya. Bukan berarti tidak pernah lelah, tapi tidak pernah berhenti. Ya. Bukan berarti tidak ada penderitaan, tapi tetap setia meskipun sakit. Pernah enggak Bapak Ibu mengalami kejenuhan? Wah, jenuh Tuhan. Urip kok ngene-ngene wae. Enggak pernah ada kesempatan untuk senang. Baru senang sedikit, wah, persoalan itu sudah datang lagi. Ya. Lagi seneng, lagi bisa makan nasi goreng ayam, ya. Dadakno persoalan datang lagi. Ya. Belum selesai datang lagi yang kedua. Ada kalanya rasa jenuh, ada kalanya rasa bosan. Ya. Tapi ingat ini, bukan berarti tidak pernah lelah, tapi tidak berhenti. Bukan berarti tidak ada penderitaan, tapi tetap setia meskipun sakit. Ya. Nah, apa pengertian tekun? Tekun dalam bahasa Yunani tadi disinggung oleh Bapak senior pastor kita di Suara Gembala. Beliau menyinggung tentang hupomoni, ya. Itu hupomoni atau hipomone, ya. Yang berarti bertahan di tengah tekanan. Ingat video pelari tadi, Derek Redmond, ya, dia bertahan di tengah kesakitannya, Bapak Ibu. Tidak menyerah walaupun sakit, walaupun sulit. Dia tidak menyerah. Jatuh, dia berhenti sebentar. Tapi kemudian dia bangkit. Dengan tertatih-tatih, dia lanjutkan pertandingan itu. Tidak menyerah walaupun sulit. Terus maju meskipun pelan. Setia sampai akhir. Amin Bapak Ibu. Katakan bersama, jangan menyerah. Ya. Jatuh, bangkit lagi. Haleluya. Pastikan Bapak Ibu berlari dengan tekun. Berlari dengan tekun. Saudara, kekhawatiran itu seperti, saya ibaratkan seperti api. Ya, api kecil. Ada faedahnya enggak api kecil? Ada. Bapak Ibu kalau goreng telur, ya, bikin telur ceplok atau dadar, ya, kalau kegedean apinya gosong, ya, karena itu apinya sedang saja, ya. Ada fungsinya api kecil itu, tapi api yang tidak dijaga, api yang sama yang tidak dijaga walaupun kecil, itu akan bisa membakar seisi rumah. Demikian dengan kekhawatiran Bapak Ibu. Kekhawatiran kita, meskipun itu kecil, ya,
kalau tidak dikendalikan oleh Roh Kudus akan menjatuhkan. Tetapi kekhawatiran kita manakala kita kendalikan. Ya. Kekhawatiran kita tidak sampai menutup iman. Kekhawatiran kita tidak sampai menutup percaya kita mengandalkan Tuhan. Kekhawatiran kita kemudian membuat kita mencari Tuhan, ya, maka kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Amin. Itu gambaran dari kekhawatiran. Ya. Nah, kembali kepada tekun. Bulan ini, tema sepanjang bulan ini kita akan merenungkan bersama tentang bagaimana memelihara ketekunan, spirit ketekunan, semangat ketekunan. Nah, berlari tekun, bertahan di tengah tekanan, tidak menyerah walaupun sulit, terus maju meskipun pelan, setia sampai akhir. Bapak Ibu, satu kali ada seorang dosen teologi, dan saya kenal dosen ini dari Surabaya. Ya, saat itu dia sedang mengajar materi tentang kematian. Ya, perhatikan Bapak Ibu ya. Dia ngajar materi tentang kematian. Nah, satu saat dia memberikan tugas kepada semua mahasiswanya untuk membuat flyer tentang kematian. Bapak Ibu pernah baca ya, flyer tentang kematian seperti di surat-surat kabar itu, telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dengan sukses. Telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kemudian ada ayatnya, aku telah mencapai garis akhir, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ada lagi yang ngutip ayat di Mazmur, apa? Sungguh indah kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan seterusnya. Kemudian mahasiswa ini disuruh masang fotonya masing-masing, ya, bikin flyer, kutip ayat, terus pasang foto, di bawah fotonya, umur berapa kamu pingin mati? Coba bayangkan Bapak Ibu, hari ini saya kasih tugas sama dengan hal itu, kira-kira, maaf, izin, saya minta contoh dari Pak Yudi. Minta umur berapa Pak, kira-kira? Ini bukan doa, Pak. Kira-kira minta umur berapa, kira-kira? Terserah tuh. Kalau Pak Fran, kira-kira minta umur berapa Pak? 100. Alasannya kenapa Pak minta umur 100? Harus ada alasannya. Di sana tugasnya juga dikasih alasan, kenapa kamu minta umur segitu? Oh, minta tambahan umur. Iya, Bapak Ibu, dari tugas itu ada hal yang menarik. Ada yang minta umur 200. Setelah ditanya, kenapa kamu minta umur 200? Alasannya apa? Ya Pak, kalau umur saya panjang, kesempatan untuk berbuat baik, kalau ditimbang, mudah-mudahan perbuatan baiknya lebih banyak, gitu. Ya. Lalu ditanya lagi, kamu yakin kalau dengan umur segitu perbuatan baikmu lebih baik, lebih berat daripada perbuatan dosamu? Enggak yakin juga sih Pak. Ya. Kemudian ada yang ditanya lagi, minta umur 65 tahun. Ya. Alasannya apa? Iya Pak, karena dari kakek buyut saya, orang tua saya, umurnya enggak sampai 70. Jadi umur 65 tahun itu cukup lah Pak. Iya. Nah yang menarik, ada seorang anak muda, dia nuliskan umur 60. Relatif. Ya. Dia tuliskan umur 60. Kenapa kamu kasih umur 60? Pingin sampai umur 60? Bagi saya Pak, umur panjang atau umur pendek itu bukan sesuatu. Yang poin yang penting adalah saya bisa menyelesaikan pertandingan itu sampai akhir dengan baik. Amin Bapak Ibu.
Itu yang harus kita lakukan. Ya. Karena seberapapun umur kita, Bapak Ibu, baik yang panjang maupun yang pendek, di mata Tuhan itu satu titik. Ya, ketika titik itu jatuh, tik, di saat itulah akhir hayat kita. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah engkau dapat menyelesaikan pertandingan itu? Ya, ingat Derek Redmond tadi, walaupun dia tidak mendapatkan medali, tapi dengan upayanya, dengan semangatnya yang pantang menyerah, dia akhirnya menyelesaikan. Dan itu sangat menginspirasi. Seberapapun berat perjalanan iman kita, mungkin kita terseok-seok hari ini, mungkin kita jatuh, bangun. Tapi yang pasti adalah selesaikan dengan baik, finishing well. Ya, sehingga pada saat itu Tuhan menyambut dari surga, selamat datang hamba-hambaku yang setia. Amin, Bapak Ibu. Next. Nah, pertanyaan selanjutnya yang penting, bagaimana supaya kita bisa menjalani dengan tekun? Ya, bagaimana supaya kita bisa menjalani dengan tekun? Ayat berikutnya dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya apa? Yang pertama, supaya kita bisa menjalani dengan tekun, fokus kepada Tuhan, bukan pada keadaan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena ketika kita fokus kepada keadaan, itu seringkali bisa melemahkan. Ingat peristiwa Petrus berjalan di atas air. Dia bisa berjalan di atas air. Kenapa? Karena dia tahu, dia mandang Yesus ada di depan. Ya, tetapi ketika dirasakan tiupan angin yang sangat besar, gelombang air yang sangat tinggi, di saat itulah dia jatuh tenggelam. Karena itu tetap fokus kepada Tuhan dan bukan pada keadaan. Saya pernah foto-foto Bapak Ibu. Mungkin di sini juga pernah ngalami. Kenapa hasil foto kita blur? Kenapa Bapak Ibu? Ketika foto, lah kok hasilnya kabur, blur. Kenapa? Karena kamera kita tidak nangkap fokus apa? Tidak nangkap objeknya itu dengan benar. Jadi fokusnya itu kabur. Demikian juga dengan perjalanan iman kita. Seringkali yang membuat kita kabur, ya, karena kita tidak fokus kepada Kristus. Hari ini pastikan supaya kita dapat tekun menjalani pertandingan iman, fokus kepada Tuhan. Dan yang kedua berikutnya adalah ingat pada tujuan akhir. Bahwa kita pasti akan menghadapi titik di mana kita harus mengakhiri pertandingan. Ya, ingat pada tujuan akhir atau garis finish. Ayat berikutnya dikatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita. Dia menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Ya, karena itu pesan buat kita semuanya. Next. Kesimpulan, kehidupan Kristen adalah panggilan untuk terus melangkah dengan fokus kepada Tuhan. Apakah masih ada beban atau dosa yang perlu Anda lepaskan hari ini? Maukah Anda berdoa, meminta Tuhan menunjukkan hal-hal tersebut dan memberi kekuatan untuk mengatasinya? Slide sebelumnya, Bapak Ibu, ada teks yang perlu kita renungkan. Tekun berarti tetap maju, tetap percaya, tetap setia, meskipun sulit. Hari ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita
Izinkan Roh Kudus untuk mengoreksi kita. Jangan sampai beban ataupun dosa yang masih mengikat kita selama ini justru menjadi penghambat. Menjadi penghambat buat kita. Saya undang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Saya berikan kesempatan waktu beberapa menit sebentar untuk merenungkan firman ini. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, adakah beban atau dosa yang masih merintangi kita? Pastikan kita berjalan dengan bebas, berlari dengan bebas, dan memiliki ketekunan dengan fokus tetap kepada Kristus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Ya Tuhan. Kami buka hati kami, Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini masih main-main dengan kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami selama ini masih sering terikat dengan beban, dengan dosa yang menghambat pertumbuhan iman kami. Tidak fokus kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Sekali Yesus selamanya. Biar pujian ini menjadi pendorong bagi kami, menjadi penyemangat buat kami. Kami mau lakukan pertandingan iman kami dengan tekun, tertuju kepada Kristus. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Ingat bahwa perjamuan ini bukanlah sekedar sakramen rohani, tetapi melalui perjamuan ini kita diingatkan tentang pengorbanan Kristus. Tuhan sudah menyelesaikan dengan baik. Tubuhnya, darahnya diberikan buat kita sebagai pengampunan dosa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Siang hari ini kami diingatkan melalui firman-Mu agar kami dapat menjalani pertandingan iman kami dengan baik, menyelesaikannya dengan baik, dengan mata tetap tertuju kepada Kristus. Tolong kami Tuhan, bantu kami untuk bisa menyelesaikan pertandingan iman kami dengan tekun, dengan baik. Terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan mengingat akan pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus ini. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Bukan sekedar roti dan anggur biasa, tetapi di dalamnya ada meterai darah Kristus, ada meterai kuasa Tuhan yang memberikan kami kemenangan, kekuatan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya, berkati hamba-Hamba-Mu Bapak Leo, Bapak Fran, hamba-Mu
James, juga hamba Tuhan secara pribadi, pengurapan Tuhan turun buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sudah terlayani. Apakah ada yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan? Ya, mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama. Kita mengucap syukur buat perjamuan yang hari ini bisa kita lakukan bersama. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan katakan bahwa roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuhnya sudah dirobek, tubuhnya sudah dipecah-pecahkan buat kita. Karena kasihnya kepada kita, dia berkorban mengampuni semua kesalahan dosa kita. Kita bersyukur dan kita mengingat pengorbanan Kristus. Dengan iman bersama katakan, amin. Mari kita makan. Kita angkat cawan anggur bersama-sama dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah meterai dari darah Kristus. Kalau Bapak Ibu selidiki di kitab Wahyu, cawan selalu berbicara tentang murka Allah. Ada 7 cawan murka Allah. Tetapi melalui pengorbanan Kristus, darahnya yang tertumpah, murka Allah itu digantikan, ditanggung oleh Kristus dan digantikan menjadi berkat buat saudara dan saya, menjadi keselamatan buat kita semuanya.
Karena itu bersama-sama dengan iman kita minum cawan ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat pengorbananmu ya Tuhan. Kau selamatkan kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali Yesus selamanya Yesus. Amin Tuhan, amin. Harapan Harapan kami tidak akan lenyap karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hari ini Tuhan, Engkau curahkan blessing-Mu buat kami. Engkau curahkan berkat-Mu buat kami semuanya. Agar kami dapat melewati setiap persoalan kehidupan yang harus kami hadapi ya Tuhan. Dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk persekutuan tubuh dan darah Kristus pagi hari ini. Kami semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami undang untuk anak-anak Rocky. Kita bangga kepada mereka. Mereka adalah generasi gereja untuk selanjutnya. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita arahkan tangan kita. Kita mohonkan berkat buat anak-anak yang kita kasih ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu untuk anak-anak Rocky di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap dari mereka diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan kecerdasan yang luar biasa, sama seperti Daniel. Tuhan memberkati, mengurapi anak-anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tumbuh dengan iman yang kuat, iman yang teguh. Mereka menjadi generasi-generasi yang mengandalkan Tuhan, generasi-generasi yang cinta kepada Tuhan. Mereka semuanya diberkati dengan pertumbuhan yang sehat, pertumbuhan yang baik. Masa depan mereka indah di tangan Tuhan. Mereka menjadi kesukaan Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka, berkati para guru Rocky yang mengasuh, membimbing mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, melindungi, memberkati anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
Kak, maaf kak, permisi kak. Nah, kak bisa minta tolong. Jadi host Rock News untuk bulan ini kak. Oh, nggak bisa. Tolong kak, ini kak. Ini. Nah ini mic-nya, nah ini teksnya. Tolong dibaca aja kak. Shalom warga kerajaan. Senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang hadir di ibadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah GB Rocks Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut untuk Rock News minggu ini. Oke, makasih ya kak, makasih kak. Kak, ayo ikut KM ya. Sorry. Yuk KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Oh, KM. Mari kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi melalui Kingdom Training di hari Rabu setiap minggu ketiga di setiap bulannya. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota. Terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GB Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, silakan hubungi kontak person berikut ini. Aduh sih, siapa lagi ya sih? Iya, kelihatan sepi banget lagi ini tamannya. Makanya itu. Bentar sih. Lah ini ada orang yang tadi lagi sih. Ayo, terakhir buat terakhir. Permisi kak. Tadi udah. Ini terakhir kak. Tadi kan udah, enggak. Ini beneran kak, tolong ditutup sekarang kak, tolong kak. Udah. Udah, ini langsung ambil aja kak. Ini ada mic sama HP-nya kak. Apalagi ini ngomongnya? Itu ada di teksnya kak. Ya, boleh. Sekian untuk Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Makasih kak, makasih. Salam Bapak Ibu. Di sini nama saya Widya. Bagi yang belum kenal, agak grogi sedikit ini. Kayaknya 2 kali ketemu cuma buat pengumuman aja. Bapak Ibu, saya mewakilin Bapak Ibu Gembala yang mungkin saat ini tidak bisa hadir dan juga Ibu Ketua Panitia Natal. Saya di sini pertama mengucapkan terima kasih kalau di Natal tahun sebelumnya Bapak Ibu sudah mendukung baik dalam doa maupun persembahan dan juga pelayanan. Dan tidak terasa ini sudah bulan November, Natal sudah dekat. Dan dalam rangka memenuhi kebutuhan Natal, maka di sini saya sebagai bendahara akan menyampaikan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk Natal di tahun ini. Nah, berikut adalah rencana anggaran kebutuhan Natal tahun ini. Di sini setiap sudah memaparkan kebutuhannya masing-masing, di mana acara membutuhkan dana sekitar 930.000. Kemudian nanti kita akan ada konsumsi, ini sudah termasuk dengan snack open gate dan 1 kali makan, di mana kita estimasinya berdasarkan dengan kebutuhan tahun 2024, yaitu sekitar 130 jemaat. Itu gabungan antara
Semarang, Kendal, dan BSB. Dengan dana yang dibutuhkan sekitar 4.360.000. Untuk dekorasi, rencananya dekorasinya hampir sama dengan tahun sebelumnya. Ada pohon Natal, ada foto booth dengan dana sekitar 2.400.000. Nah, ini Bapak Ibu, untuk multimedia dan dokumentasi kita masih memerlukan sewa, yaitu sewa mic, sewa baterai, dan sewa kamera. Dengan nominal 450.000 dan 840.000, sehingga dana yang dibutuhkan sekitar 8.980.000. Next. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menolong atau terlibat di dalam Danus untuk kebutuhan Natal ini. Kami sudah melakukan 3 kali termasuk minggu ini. Sehingga saat ini dana yang masuk itu sekitar 1.324.000. Sementara RAB kami saat ini 8 juta, masih di 8.980.000. Sehingga dana yang dibutuhkan masih kurang sekitar 7.656.000. Nah, untuk ini saya pertama mengucapkan terima kasih lagi Bapak Ibu yang sudah membeli Danus kami, dan juga kami terbuka bila Bapak Ibu mau melibatkan diri dalam pemenuhan kebutuhan Natal gitu. Itu aja. Saya percaya bahwa Tuhan sendiri akan mencukupkan itu. Amin ya Bapak Ibu. Untuk Natal rencana nanti akan diumumkan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya. Ya, mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung ibadah kita. Sebelumnya saya akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir. Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan saja di tempat. Ada? Sepertinya, oh ya, shalom, selamat datang untuk saudari. Sepertinya sebelah sana juga ada yang baru ya. Ya, shalom, selamat datang di GBI Rock. Kami sangat menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudari semuanya. Dan jikalau belum memiliki gereja yang tetap, kami mengundang kembali untuk boleh mengikuti ibadah kita di selanjutnya. Baik, untuk pengumuman di minggu ini, besok hari Rabu tanggal 5 November jam 7 malam, kita akan bersama ada persekutuan Rockman dan MWM melalui Zoom, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari Rabu jam 7 malam link Zoom akan dibagikan. Kita akan bersama-sama bersekutu di dalamnya dan siapkan hati menerima berkat yang luar biasa dari Pastor Agus Budiono. Mari kita bersama-sama untuk mengikuti Zoom Rockman dan MWM. Kemudian untuk minggu depan tanggal 9 November kita akan kembali ke tempat ini beribadah kembali jam 9 pagi dan kita akan dilayani oleh Ibu Dr. Krisna Wijaya. Kemudian bersama dengan ibadah Rocky dan Roket juga jam 9 pagi. Untuk informasi persembahan masih tetap sama, Bapak Ibu bisa menggunakan dengan amplop persembahan yang tersedia di belakang atau menggunakan barcode kris yang ada di depan juga. Boleh memberikan kode unik di belakangnya, 01 untuk persembahan persepuluhan, 03 untuk persembahan pembangunan, persembahan umum dan 05 untuk persembahan pembangunan. Begitu untuk informasi pengumuman di minggu ini. Kita akan bersama-sama berdiri, kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita mau berdoa dan menerima doa berkat. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus saja. Kau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan dan kami siap Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau lewat persembahan kami. Kami mau memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita sebagai tanda ucapan syukur kami sebab Engkau Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya dana yang ada boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami
Kami satukan hati berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami bersama dengan Jemima putrinya yang hari ini tidak bersama dengan kami. Tangan kasih Tuhan selalu menyertai, melindungi, memberkati hamba-hambamu dimanapun berada. Pertolongan Tuhan selalu ajaib nyata, dan Tuhan tibakan kembali di Semarang pada saat yang Tuhan tentukan, dan mereka pulang kembali ke Semarang dengan keadaan baik, selamat, dan kami boleh dipertemukan kembali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk ibadah kami pagi hari ini, biar kemuliaan semuanya untuk bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan undur diri dan pulang kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Kami arahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mohonkan kemurahan Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan. Pegang hidup kami Tuhan, jangan pernah lepaskan kami. Dan biarlah tangan Tuhan sendiri yang terulur untuk memberkati setiap kami. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan yang penuh. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami dengan berkat yang melimpah. Tuhan memberkati kami dengan hal yang terbaik, biar rencana Tuhan sepenuhnya yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa, jadikan kami sebagai umat Tuhan, umat ketebusan Allah yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur, kami yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.